Berjumpa kembali pada kesempatan yang indah saat ini. Saya Mitzi Anggriani boleh kembali menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Tentunya saya berbahagia sekali kalau kita boleh bersama-sama sejenak untuk menikmati apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Juga untuk Sobat Maestro yang sudah lanjut usia, yang selalu setia mendengarkan 92,5 Maestro FM, mari kita akan sama-sama kembali duduk diam untuk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Lewat Ayub 33 ayat 16 sampai 24, Ayub 33 ayat 16 sampai 24 kita siapkan bersama dan mari kita siapkan hati kita untuk minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kalau kami boleh kembali, boleh menyediakan hati, punya kerinduan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Mu. Mari Roh Kudus sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Layakan kami di hadapan Tuhan, berbicaralah kepada hati kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon, haleluya, amin, amin. Sobat Maestro, Ayub pasal 33 ayatnya yang ke-16 sampai ayat 24 saya akan bacakan, demikian bunyinya. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan firman, lepaskanlah dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Sobat Maestro, berbicara soal penderitaan ya, minggu ini kita memasuki minggu-minggu sengsara ya, di mana kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga nanti kebangkitannya. Nah, berbicara soal penderitaan, mungkin suatu hal yang tidak enak rasanya. Tetapi kenyataannya semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Di masa-masa yang krisis, ketika kita mengalami penderitaan, maka suara Tuhan berbicara kepada kita semua. Apakah engkau hanya mau menerima dari Allah hal-hal yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang tidak baik? Artinya, di samping kita mau menerima berkat Allah, kita juga harus bersedia menerima didikan Allah, walaupun melalui penderitaan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau memperhatikan apa sih maksud dan tujuan Allah di balik penderitaan yang harus dialami dalam kehidupan ini. Apa manfaat dari suatu penderitaan? Sobat Maestro, yang pertama, penderitaan itu bisa menghancurkan keangkuhan. Keangkuhan merupakan problem yang menghalangi manusia untuk menerima kasih karunia Allah. Sebab Allah paling tidak suka dengan manusia yang sombong. Sejarah mencatat bahwa Allah tidak segan-segan menghukum umat manusia dengan berbagai penderitaan yang besar untuk melenyapkan kesombongannya. Perhatikan firman Tuhan yang mengatakan dalam Ayub 33 tadi. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Sobat Maestro, bisa saja Tuhan memanggil seseorang melalui penyakit yang parah, atau mungkin juga melalui penderitaan-penderitaan yang lain. Ya, Sobat Maestro, mungkin penyakit itulah cara terakhir yang dipakai Tuhan untuk membawa manusia kepada pertobatan. Sebab jika penyakit datang dan dokter menyatakan angkat tangan, maka uang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Uang tidak bisa menghalangi penyakit menimpa manusia dan juga tidak dapat menyelamatkan manusia.
Buktinya, orang yang menderita sakit tidak mau makan karena perutnya seperti bosan makan atau nafsu makannya tidak ada. Dan sekalipun ada makanan yang lesat dan mahal harganya, tapi kalau tubuhnya sakit, maka tidak dapat menikmati. Di sini kita belajar bahwa ternyata kesehatan itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Itu sebabnya Allah tidak segan-segan memakai penyakit untuk menghancurkan keangkuhan manusia. Bukan berarti orang yang sakit itu sombong ya Sobat Maestro, saya tidak bicara seperti itu. Tetapi salah satu cara Tuhan untuk menghancurkan kesombongan dari dalam diri kita, salah satunya lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat masalah dan lain sebagainya. Sobat Maestro, pukulan yang membersihkan lubuk hati itu berarti bahwa melalui penderitaan kita bisa dibawa kepada kerendahan hati, yaitu menyiapkan hati untuk menerima kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Kemurahan Allah bagaikan air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh sebab itu, orang harus direndahkan dulu supaya berkat Allah itu bisa mengalir. Tapi kalau orang yang begitu sombong, meninggikan diri, menempatkan diri terlalu tinggi dan paling hebat, maka Tuhan tentu harus merendahkan dirinya dulu. Dengan cara apa? Ya mungkin salah satunya dengan cara penderitaan, dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan problem dan lain sebagainya. Perlu dibedakan arti rendah hati dan rendah diri ya Sobat Maestro. Orang yang rendah diri memang belum tentu rendah hati. Bahkan orang yang rendah diri justru seringkali merupakan orang yang dikuasai oleh kesombongan. Yang diperlukan untuk menerima berkat Allah adalah kerendahan hati, bukan rendah diri. Sebab itu jangan memberontak jika Tuhan sedang merendahkan kita dengan berbagai persoalan supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan di balik semua penderitaan kita, Allah sedang mengikis keangkuhan kita supaya kasih-Nya bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi manfaat dari penderitaan selain Tuhan mau membuat kita supaya punya kerendahan hati, yaitu melalui penderitaan kita belajar untuk tidak sombong. Yang kedua yaitu Tuhan juga mau bekerja dan memberikan kepada kita melalui penderitaan manfaatnya untuk memurnikan hati kita. Sobat Maestro, penderitaan dan kesulitan itu diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia mau membongkar hati kita, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Tuhan berfirman, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yaitu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu ditulis dalam Ulangan 8 ayat 2, Sobat Maestro. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah atas kehendak Tuhan, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya karena Allah mau mengetahui hati mereka. Sampai seberapa jauh mereka mau hidup untuk taat kepada Tuhan. Selama 40 tahun mereka dibiarkan mengalami berbagai kesulitan secara fisik. Melalui kelaparan, melalui tekanan ekonomi, Allah pun menguji kita Sobat Maestro, yaitu mau melihat hati kita. Apakah hati kita berpegang kepada ketetapan Tuhan atau tidak. Dan untuk itulah Allah mengajar kita seperti seorang ayah mengajari anaknya, supaya kita menyadari dan menginsyafi akan didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini dimaksudkan supaya kita dapat masuk dan menduduki tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Sobat Maestro, pada waktu pendidikan atau pembentukan itu berjalan, tentu itu tidak enak. Mungkin mendatangkan duka cita. Tapi setelah itu akan muncul sukacita yang besar. Karena berdasarkan kasih terhadap anak-anaknya, Tuhan menguji dan memurnikan hati kita. Seperti pernyataan yang ditulis oleh Salomo dalam Amsal
21 ayat 2b dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sobat Maestro, ketika Tuhan memutuskan untuk menyingkapkan hati kita melalui berbagai persoalan, ada kalanya hal itu membuat kita merasa malu atau seolah-olah kita direndahkan. Namun semuanya itu terjadi karena Tuhan mengasihi kita, Sobat Maestro. Yaitu supaya kita memiliki kemurnian, ketulusan hati. Sebab dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sobat Maestro, jika Tuhan mengizinkan suatu problem ada dalam kehidupan kita, itu berarti hati kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya hati kita terbuka bagi Tuhan dan mau menyerah secara total kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan menyediakan berkat yang khusus bagi kita. Oleh sebab itu, Sobat Maestro, serahkanlah diri kita, serahkanlah kehidupan kita untuk masuk di dalam didikan Tuhan. Ada waktunya di mana Dia akan mengangkat kita, tapi ada waktunya juga Tuhan akan merendahkan kita untuk dibentuk. Ada waktunya Tuhan memberkati kita, dan ada waktunya Tuhan sedang mengajar kita. Oleh sebab itu, jaga hati dan waspadalah. Miliki kemurnian hati atau motivasi yang tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Maka berkat tanah Kanaan, yaitu berkat yang Tuhan curahkan kepada bangsa Israel, juga akan tercurah kepada kita anak-anak Tuhan. Kita akan mendapat bagian berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu apalagi Sobat Maestro, selain penderitaan itu membuat kita punya kerendahan hati, tidak sombong, memurnikan hati kita. Yang ketiga, mengubah karakter lama. Segala kepedihan dan kekerasan, baik itu penderitaan ataupun kegagalan, seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebab Tuhan mau mengubah karakter kita, sehingga kita menjadi manusia yang rendah hati dan penuh belas kasihan kepada sesama. Ini merupakan proses Tuhan bagi kita sebagai murid-muridnya, yaitu sebagai harga yang harus kita bayar dalam mengiring Dia. Memang pada saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memang kita tidak perlu membayar apa-apa. Darahnya yang kudus dan mulia dicurahkan bagi kita tanpa dipungut bayaran. Tetapi Sobat Maestro, untuk mengikut Dia, yaitu menjadi murid Yesus yang sejati, ada harga yang harus kita bayar. Sobat Maestro, salah satu bentuknya adalah adanya tantangan, adanya kesulitan yang harus kita hadapi. Tentu hal ini terjadi seturut dengan tingkat pengiringan kita kepada Tuhan. Biasanya pada awal pertama kita mengikut Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan indah. Seolah-olah tidak ada kendala, seolah-olah tidak ada halangan. Semuanya lancar, doa dijawab dan lain sebagainya. Ya Sobat Maestro, sepertinya itu kalau kita baru mulai kenal Tuhan Yesus atau menerima Yesus dalam hidup kita. Sepertinya kita berjalan di atas jalan yang mulus dan lurus tanpa hambatan apapun. Tetapi periode berikutnya, yaitu waktu semakin sungguh mengiring Tuhan, mulailah kita terasa sesuatu yang tidak enak terjadi. Mulai ada batasan yang membatasi kita. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Semakin tenggelam di dalam Tuhan, kita bagaikan pisau yang terus diasah supaya menjadi lebih tajam. Semuanya itu dimaksudkan supaya terjadi perubahan karakter di dalam kehidupan kita, yaitu sampai menyerupai karakter Kristus. Sobat Maestro, ada banyak orang Kristen yang hanya bicara Tuhan, Tuhan ya. Tahulah Tuhan nolong, Tuhan memberkati, semuanya karena Tuhan dan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, kita seringkali lupa bahwa kita juga harus menyangkal diri. Bahwa kita sedang dibentuk oleh Tuhan, berubah dalam karakter manusia lama kita untuk menuju manusia baru. Oleh sebab itu Sobat Maestro, perubahan
adalah perubahan yang Tuhan maksud bersifat aktif, yaitu diawali dengan kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Suatu perubahan bukan hasil usaha manusia semata-mata, melainkan suatu perubahan karakter yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu melalui penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mengalami kesulitan. Kalau kita mengalami kesulitan atau tantangan, kita jangan lari meninggalkan Tuhan. Sebab Dia sedang membedah karakter lama kita, mengganti dengan karakter yang baru. Semuanya ini untuk kebaikan kita, yaitu supaya kita dapat mengerti kehendak Allah, yaitu menjadi manusia yang baik dan sempurna. Sobat Maestro, ada banyak orang yang tidak mau berubah hidupnya, ya, merasa tidak bersalah, selalu merasa benar, ya. Lalu kemudian apalagi banyak yang hidupnya masih dalam kehidupan manusia lama, tidak mau diubah lewat penderitaan atau lewat mungkin orang yang menuduh kita, melecehkan kita. Sebetulnya Tuhan sedang membentuk kita. Kalau ada orang menegur kita, kita menjadi orang yang menjadi masalah, orang yang tidak enak, yang tidak peka. Belajarlah untuk mengintrospeksi diri kita. Belajar untuk minta ampun sama Tuhan, maaf sama Tuhan, maaf sama sesama, supaya kita belajar diubah, punya kerendahan hati, karakter lama kita diubah mempunyai karakter yang baru. Sobat Maestro, berapa banyak dari antara kita yang seringkali merasa benar, tidak mau disalahkan, merasa orang lain yang salah, saya benar, ya. Sobat Maestro, mari kita mau belajar melembutkan hati kita, berdamai dengan diri kita. Kita belajar untuk kita bisa meminta ampun sama Tuhan. Kalaupun mungkin itu kita tidak salah, mungkin kita merasa tidak salah, apa salahnya kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan? Kan gak rugi ya Sobat Maestro? Oleh sebab itu Tuhan mau supaya setiap kita punya perubahan karakter dalam hidup kita, hati yang lembut. Dan tentunya penderitaan juga akan mengokohkan kekuatan iman kita. Sobat Maestro, penderitaan yang kita alami itu merupakan suatu terapi yang dimaksudkan bukan untuk menjadikan kita lemah, tapi justru akan mendatangkan kekuatan dan akan semakin memperkokoh iman dan kerohanian kita. Apa yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Setiap penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa dalam iman kita, Sobat Maestro. Tantangan dan kesulitan itu merupakan latihan-latihan atau terapi yang akan semakin mengokohkan iman dan kerohanian kita. Sebab di sini kita berhadapan dengan praktek firman Allah, bukan sekedar teori. Sobat Maestro, kedewasaan atau kematangan rohani tidak terjadi dengan sendirinya atau dalam seketika, tetapi harus dibeli dengan harga yang mahal, lewat kesengsaraan, lewat penderitaan, dan lain sebagainya, Sobat Maestro. Amsal 23 ayat 23 dikatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Harus dibeli, Sobat Maestro, dengan harga yang mahal. Mungkin salah satunya dengan penderitaan. Sebuah harga yang mahal dari kedewasaan atau kekokohan rohani, yaitu kita peroleh dengan membeli kebenaran Allah melalui kesengsaraan, yaitu sebagai bagian dari praktek firman Tuhan. Selama di dalam pelayanan Yesus di bumi Palestina, Dia selalu mengajar para muridnya. Terlebih dahulu mengajar para pendengarnya, para muridnya dengan kebenaran firman Allah. Sebab itu mereka harus mempraktekannya. Di samping teori, kita perlu juga praktek. Misalnya, seperti mahasiswa kedokteran gigi. Jika hanya diajar secara teori, maka ketika diperhadapkan dengan pasien yang harus dibor giginya, tentu bisa gemetaran. Dan bisa-bisa salah mengebor. Wow, ngeri sekali ya Sobat Maestro. Tuhan pun demikian. Tuhan menghendaki supaya kita bukan hanya tahu teori, tetapi juga dididik terus menerus. Supaya apa? Secara praktis, yaitu melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kita, supaya kita lebih pandai, lebih dewasa.
Dengan berbagai penderitaan kita akan semakin banyak mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, maka semakin tebal dan kokoh iman dan juga kedewasaan kekristenan kita. Kondisi seperti inilah yang akan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita mampu bertahan di dalam badai dan gelombang kehidupan di dunia ini. Lalu apalagi Sobat Maestro, selain juga Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita kokoh, dewasa dalam iman, Tuhan juga mau meluruskan jalan hidup kita. Sobat Maestro, secara umum, semua orang menghendaki berjalan dengan lurus sesuai dengan aturan agama atau etika yang dianutnya, bukan? Sebagai anak Tuhan, kita pun memiliki kerinduan yang sama. Tetapi kenyataannya untuk melangkah secara jujur dan benar tidak mudah. Kaki dan jalan kehidupan kita cenderung berjalan menyeleweng, menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, Tuhan sering memaksa kita mengenakan kuk dan kekang penderitaan. Supaya apa? Supaya kita tidak ke kiri menyimpang, tidak ke kanan menyimpang, ya Sobat Maestro. Daud mempercayai pengalaman seperti itu, sehingga dia juga menulis Mazmurnya, dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sobat Maestro, dalam penderitaan kita mengerti bahwa Tuhan sedang menyediakan terowongan panjang yang gelap. Suatu jalan panjang dan gelap yang memaksa kita untuk hanya bergerak maju saja ke arah yang tepat, yaitu ke depan. Tidak bisa belok ke kanan, tidak bisa belok ke kiri. Bagaikan ketika kita mengendarai mobil melewati sebuah terowongan. Biasanya kita lebih berhati-hati, berjalan dengan pelan-pelan, dengan pandangan tetap ke depan. Begitulah hidup kita Sobat Maestro. Di dalam perjalanan iman kekristenan kita pun harus seperti itu. Ada kalanya Tuhan membawa kita masuk ke dalam jalur terowongan yang panjang dan gelap. Dan biarlah mata kita hanya tertuju kepada satu tujuan ke depan, yaitu titik terang yang akan kita tembus untuk keluar dari terowongan itu. Sobat Maestro, seringkali Tuhan membawa umatnya ke dalam suatu keadaan yang menekan, menindas, seolah-olah berjalan dalam lorong-lorong yang gelap dan pengap. Tuhan membawa kita ke dalam pengalaman seperti ini supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebaliknya dengan berhati-hati akan berjalan maju ke depan, mencapai sasaran yang mulia yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu pahala sorgawi. Sebab itu kita patut bersyukur kalau Allah membuat kita dan mengizinkan kita terkungkung sementara dalam lorong kehidupan. Sebab Tuhan sedang mencegah kita untuk tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Ingatlah Sobat Maestro bahwa Tuhan selalu memilihkan jalur yang terbaik bagi kita. Lalu juga Tuhan ingin selain itu supaya kita juga boleh punya sifat ilahi. Sobat Maestro, penderitaan bukan sekedar mengubah karakter manusia supaya yang keras jadi lembut, yang jahat jadi baik, dan membuat tetap berjalan dalam kebenaran tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi kesengsaraan juga akan menciptakan sifat ilahi dalam kehidupan kita. Sobat Maestro, biarlah setiap kita dalam tahap awal kita ikut Tuhan, kita mengalami sukacita dan kemenangan, akan tetapi kondisi seperti ini biasanya diikuti oleh langkah berikutnya, yaitu masuk dalam pemrosesan. Dan biarlah ini kita pahami dan kita jalani. Mulai pikul salib, doa mulai tidak langsung didengar oleh Tuhan lagi. Mulai ada krisis di sana-sini. Dan apabila kondisi ini sedang terjadi, jangan putus asa. Jangan meninggalkan Tuhan, tetaplah bertahan, sebab Tuhan sedang membentuk kehidupan kita supaya kita maju satu langkah, yaitu mempersiapkan hati dan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita renungkan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sobat Maestro, setiap musim berganti dalam hidup kita. Suka cita, kesedihan, dan juga kemenangan atau kekalahan, dan juga berkat Tuhan, atau mungkin juga hal-hal yang sangat membuat kita menderita. Manfaatnya tentu ada. Biarlah setiap kita boleh belajar untuk tetap tunduk di hadapan Tuhan, karena Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menghancurkan kesombongan, keangkuhan kita sebagai manusia dan sifat manusia, memurnikan hati kita, mengubah karakter lama kita menjadi karakter yang baru yang menyenangkan hati Tuhan, mengokohkan kekuatan iman kita, dan meluruskan jalan hidup kita, serta menciptakan sifat ilahi dalam hidup kita. Biarlah setiap kita boleh belajar untuk taat, untuk setia, untuk sabar, untuk tabah, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami tahu saat ini penderitaan di dalam kehidupan ini pasti mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau belajar bagaimana juga kami mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah segala kesombongan yang ada seringkali muncul dalam hidup kami, Tuhan yang mengikis, Tuhan memurnikan hati kami, mengubah karakter lama kami, mengokohkan kekuatan iman kami, meluruskan jalan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ada sifat ilahi, ada karakter ilahi dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya proses itu akan berjalan terus selama kami hidup. Dan kami percaya Tuhan pasti memberi kekuatan, Tuhan pasti senantiasa beserta dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan renungannya bagi kita sekalian saat ini. Dan biarlah kita boleh menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Baiklah, Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.